Saat Anda sedang menonton video ini, mungkin ada ribuan orang di dunia sedang melakukan perjalanan lintas benua. Ada yang menggunakan transportasi laut, ada juga yang menggunakan transportasi udara. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, rasanya tidak ada yang terlalu istimewa dengan itu. Setiap orang dengan penghasilan menengah rasanya bisa dengan mudah memesan pesawat dan berpergian melintasi samudera. Tapi perjalanan lintas samudera sudah terjadi sejak 500 tahun yang lalu. Wilayah negara Indonesia di masa lalu pernah dikuasai oleh beberapa negara Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Hal yang sama juga terjadi di belahan dunia lain seperti benua Amerika, Australia, dan Afrika. Orang-orang Eropa tidak datang ke daerah jajahan mereka dari jalur darat tetapi melintasi samudera dan lautan luas. Penghujung abad 15 adalah babak dimulainya era penjelajahan samudera sekaligus pembuka abad-abad kolonialisme dan penjajahan. Video ini merupakan video keempat yang membahas motif dan latar belakang sebelum penjajahan bangsa Eropa dimulai. Di 3 video sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah penaklukan Konstantinopel, pencarian rempah-rempah, dan misi penyebaran agama Kristen. Di video ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu terjadinya penjelajahan samudera. Tapi sebelum lanjut menonton, bantu kami mencapai 10.000 subscriber dengan menekan tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi. Abad penjelajahan samudera terjadi pada masa Renaissance atau abad pencerahan yang mengubah pola pikir dan keinginan belajar orang Eropa. Kami telah pernah membuat video khusus tentang Renaissance di sini. Era Renaissance memicu hasrat ilmu pengetahuan. Satu bidang yang paling berpengaruh terhadap penjelajahan samudera adalah perkembangan ilmu kartografi atau perpetaan. Pada awal abad 1400-an, seorang ilmuwan Italia menerjemahkan buku Guide to Geography dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh pemikir besar Yunani bernama Ptolemy pada sekitar abad kedua Masehi. Salinan buku ini memicu ketertarikan orang Eropa untuk mengembangkan pemetaan dunia. Para pembuat peta di Eropa menjadikan karya Ptolemy sebagai basis untuk mengembangkan peta dunia yang lebih akurat. Temuan-temuan yang diperoleh oleh para pelaut dalam ekspedisi mereka memberikan informasi baru kepada para pembuat peta. Hal ini secara dramatis mengubah cara pandang orang Eropa terhadap dunia. Pada tahun 1500-an, sebuah globe atau model dunia dalam bentuk bola dibuat untuk pertama kali. Lalu pada tahun 1507, seorang kartografer asal Jerman untuk pertama kalinya membuat peta dunia, yang menampilkan benua Amerika Utara dan Selatan sebagai daratan terpisah. Kehadiran peta yang lebih akurat semakin memudahkan ilmu navigasi perkapalan, sehingga negara-negara Eropa terus melanjutkan ekspedisi laut mereka dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya, seorang kartografer bernama Gradus Mercator membuat peta dunia pertama berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Teknik pemetaan ini semakin membantu para navigator kapal. Selain perkembangan peta dan navigasi, kemajuan lain yang sangat berpengaruh adalah perkembangan teknik pembuatan kapal. Sejak abad 15, para pembuat kapal Portugis dan Spanyol membuat jenis kapal baru yang dinamakan karavel. Satu jenis kapal berukuran kecil, cepat dan dapat melakukan manuver dengan mudah. Bagian punggung kapal didesain khusus untuk dapat berlayar di air dangkal. Kapal ini juga mengambil layar berbentuk segitiga yang diadopsi dari para pelaut Muslim. Layar ini dapat disesuaikan dengan arah kemana angin bertiup. Perkembangan lainnya adalah pembuatan kompas yang lebih baik untuk menentukan arah pelayaran, dan astrolog yang memudahkan navigator menentukan posisi mereka di bagian utara atau selatan khatulistiwa. Kualitas peta yang lebih akurat, navigasi dan kompas yang lebih baik, serta kapal yang lebih kuat membuat para pelaut Eropa dapat berlayar menyusuri dunia. Kemajuan terakhir yang tidak kalah penting adalah di bidang persenjataan. Dengan mengembangkan meriam, senjata api, perisai serta kuda yang lebih baik, negara-negara Eropa dapat mengatasi hambatan-hambatan dan perlawanan dari masyarakat lokal yang mereka temui. Negara Eropa pertama yang mengambil langkah pelayaran dan penaklukan adalah Portugis. Tokoh yang paling terkenal adalah Pangeran Henry sang navigator. Ia mendirikan sekolah pelayaran dan navigasi yang kelak melahirkan para pelaut ulung. Bangsa Portugis pertama kali fokus menyusuri pantai barat benua Afrika.
Dalam perkembangannya mereka berhasil terus ke selatan dan menemukan jalur memutar menuju benua Asia. Kami telah membuat video khusus tentang pelayaran bangsa Portugis di channel ini. Negara Eropa yang lain yang memulai ekspedisi mereka adalah Spanyol. Dimulai dengan Columbus yang berhasil mengarungi Samudra Atlantik hingga daratan Amerika. Amerigo Vespucci yang menyusuri daratan benua Amerika. Hernan Cortes yang menaklukkan Imperium Aztec di Meksiko. Pizarro yang menaklukkan Imperium Inca di Peru hingga Ferdinand Magellan yang mengarungi Samudra Pasifik hingga tiba di Filipina. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa menonton 3 video lain yang telah kami buat tentang masalah ini.